Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hesti Wahyuni. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu kompetensi dasar dan standar kompetensi pada materi pertemuan pertama. Kompetensi dasarnya itu mempraktikkan keterampilan dasar komputer. Standar kompetensinya itu mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas komponen perangkat keras itu apa aja, fungsinya itu apa, serta akan membahas sedikit tentang perangkat lunak komputer. Jadi kita harus pahami perangkat keras dan contoh-contoh juga perangkat lunak komputer. Lanjut ke materi ya. Mengenal perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Kita bahas hardware. Hardware disebut juga dengan nama perangkat keras. Jadi kita biasa mengenalnya itu perangkat keras ya. Hardware itu adalah perangkat keras. Merupakan salah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifatnya itu berupa alat yang bisa dilihat, diraba, serta langsung atau berbentuk nyata secara fisik. Contohnya nih ya, contohnya itu seperti CPU, monitor, keyboard, mouse. Ya. Jadi hardware itu perangkat keras, adanya lagi seperti speaker, terus scanner, printer, dan banyak lagi contoh-contoh perangkat keras lainnya. Jadi hardware itu intinya itu komponen yang bersifat alat yang dapat dilihat, diraba atau berbentuk fisik. Jadi kalian harus paham hardware itu perangkat keras yang berupa alat. Oke, sekarang lanjut ke fungsi hardware. Sebagai media pemberi masukan data, eksekutor, input device bahasanya, alat masukan. Ada juga sebagai pengolah data dan mempunyai fungsi sebagai penampil input atau output device. Kita bahas dulu media pemberi masukan data. Untuk memasukkan data seperti keyboard, mouse, itu alat masukan, input device. Untuk memasukkan sebuah data seperti keyboard untuk mengetik, mouse untuk memberikan perintah, itu alat masukan. Selanjutnya hardware berfungsi sebagai pengolah data yang memproses, yang mengolah data seperti CPU. CPU itu di dalamnya banyak berbagai macam alat-alatnya. Ada yang disebut prosesor, PGA card, di dalamnya itu ada papan penyimpanan alat-alat yang disebut dengan motherboard. Jadi CPU itu sebagai alat pemproses, pengolah datanya. Otak komputer itu disebut dengan CPU, yang di dalamnya itu ada kecil alat disebut dengan prosesor. Jadi CPU itu sebagai alat pemproses data, proses device. Selanjutnya hardware berfungsi sebagai penampil inputan. Setelah di input proses berarti ada output, ada alatnya untuk mengeluarkan data yang telah diproses. Alatnya itu banyak yang menghasilkan sebuah data, yang menampilkan sebuah data. Contohnya nih ya, seperti monitor ya, monitor untuk menampilkan data berupa di layarnya. Terus ada berbentuk cetakan, printer untuk menghasilkan hasil print out, hasil cetakan yang telah kita olah, kita buat. Nah, printer itu termasuk alat keluaran, output device. Ada alat masukan, proses, dan output. Ada juga disebut dengan LCD proyektor. Mungkin kalian sudah pernah lihat untuk presentasi ya, di ruang-ruangan itu disediakan alat yang dinamakan dengan LCD proyektor. LCD atau infocus ya biasa dengarnya. Nah, itu sebagai alat keluaran juga. Jadi
Fungsi hardware atau hardware itu dibagi menjadi 3 bagian umumnya: alat masukan, alat pengolah data, dan alat keluaran. Input device, process device, dan output device. Jadi harus mengerti, macam-macamnya itu apa aja. Jadi ingat ya, fungsi hardware itu ada 3 dan bagiannya juga ada 3. Dan ingat, hardware itu sebagai alatnya berbentuk fisik. Lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang software. Berbeda dengan hardware, software itu merupakan yang biasa kalian kenal itu perangkat lunak ya. Merupakan perangkat yang berupa aplikasi atau program yang dibuat oleh seorang programmer yang dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan sebagai penggerak dan pengontrol hardware. Nah, sekarang kita pelajari fungsi dari software itu. Software berfungsi sebagai sistem operasi atau sistem pendukung. Software berfungsi untuk mengatur atau mengontrol hardware. Software juga berfungsi sebagai penerjemah setiap instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Nah, jadi kalau software itu sebuah programnya yang mengontrol hardware. Contohnya, ibu mengetik menggunakan keyboard. Berarti software yang digunakan itu berupa Microsoft Word, PowerPoint, dan sejenisnya. Oke, jadi paham ya? Perbedaan hardware dan software itu sudah terlihat jelas. Kalau hardware itu berupa perangkat keras, kalau software itu perangkat lunak seperti program-program yang ada di komputer itu tersendiri. Pelajari ya. Terima kasih.